Ada ekspresi gairah yang kuat di mata Su Tianran. Ya, hanya saya, sebagai kaisar kekaisaran matahari bulan dan penguasa masa depan seluruh benua dan seluruh dunia, yang memiliki hak untuk melangkah ke platform ketujuh altar pengorbanan matahari bulan ini. Dia naik selangkah demi selangkah hingga mencapai pusat platform. Saat dia berada di atas bayangan matahari dan bulan, dia seluruhnya diselimuti cahaya emas dan perak. Dering, 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 alarm yang terdengar seperti erangan binatang raksasa terdengar. Upacara telah resmi dimulai. Setelah itu, total 108 petasan dinyalakan. Suara petasan ini bergema lebih dari 50 kilometer. Su Tianran, yang berada di puncak altar saat ini, seperti penguasa seluruh dunia saat ini. Dia membuka tangannya lebar-lebar dan menatap ke langit. Dia berjemur di bawah sinar matahari, dan wajahnya dipenuhi kebanggaan dan keagungan. Bum, 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 bum terus terdengar, namun ekspresi beberapa orang mulai berubah. Mereka adalah orang-orang yang cerdas. Suara petasan terdengar agak aneh, mereka tampak agak terlalu keras. Di kejauhan, tampak lampu berkedip dari sisi timur kota Radian. Su Tianran sepertinya tidak mendengar apapun. Ia melanjutkan upacaranya. Semua jenis barang kurban perlahan-lahan diangkat di sepanjang sisi platform ketujuh. Barang-barang ini dipilih secara khusus berulang kali. Petasan sudah berhenti sekarang, tapi masih terdengar ledakan dari jauh. Su Tianran menyipitkan mata dan sedikit mengernyitkan alisnya. Namun, ia tetap melanjutkan upacaranya. Dia perlahan-lahan berlutut dan bersujud ke langit. Dia seharusnya bangkit setelah ini dan memberikan pidato. Usai pidatonya, akan ada serangkaian proses seremonial yang rumit. Beberapa orang di platform bawah diam-diam telah pergi. Mereka melanjutkan perjalanan ke arah timur. Meskipun kaisar tidak bisa secara pribadi pergi dan mencari tahu apa yang terjadi, bawahannya bisa melakukannya. Gudang amunisi terbesar Kekaisaran Sanmun terletak di pinggiran timur. Ada banyak peluru meriam jiwa stasioner yang tersimpan di dalamnya. Setelah digunakan dalam perang, peluru meriam jiwa stasioner telah terbukti paling efektif di medan perang. Alasan utamanya adalah jangkauan efektifnya yang sangat jauh. Jangkauan efektif alat jiwa lainnya agak terbatas. Hanya peluru meriam jiwa yang tidak bergerak yang memiliki jangkauan efektif yang begitu besar sehingga dapat mencakup seluruh benua, meskipun itu hanya teori. Dengan teknologi mereka saat ini, mereka bisa ditembakkan dari jarak puluhan kilometer. Itu adalah senjata mematikan Kekaisaran Matahari Bulan. Terlebih lagi, setelah ledakan besar sebelumnya di gudang mereka di kota Radiant yang menyebabkan kerugian besar bagi Kekaisaran Matahari Bulan, beraninya mereka menurunkan kewaspadaan. Pinggiran kota timur. Peluru meriam ditembakkan secara berurutan ke arah gudang amunisi. Namun, yang aneh adalah mereka sepertinya ditembakkan dari kehampaan. Tidak ada alat jiwa yang terlihat sama sekali. Huo Yuhao dan Tang Wutong berpegangan tangan dan diam-diam berdiri di tanah yang tampaknya kosong. Namun, tanahnya sebenarnya tidak kosong. 10 Zuge Divine Crossbow Cannon telah dilepaskan secara maksimal di bawah penyembunyian domain imitasi dan interferensi spiritual Huo Yuhao. Matahari Surgawi Douluo dan 9 judul Douluo lainnya berdiri bersama mereka berdua. Jika bukan karena domain imitasi dan interferensi spiritual Huo Yuhao, serangan itu tidak akan berjalan lancar. Namun, itu memang menipu alat jiwa pengintai udara di langit. Setidaknya, serangan itu mencapai efek yang diinginkan untuk saat ini. Serangan tersebut berhasil dilakukan, namun tentu saja tidak menimbulkan kerusakan apapun. Di kejauhan, penghalang kuning cerah menyelimuti gudang. Itu telah diaktifkan setelah kontak. Ketika peluru meriam yang ditembakkan oleh Zuge Divine Crossbow Cannon menyentuh penghalang ini, hanya riak yang terbentuk. Meriam panah ilahi Zuge diproduksi oleh Sekte Tang, sedangkan peluru kelas 4 yang ditembakkan dirancang oleh Huo Yuhao. Dia tentu saja sangat akrab dengan mereka. Huo Yuhao tanpa ekspresi saat dia berdiri di sana. Dia menghela nafas dalam hatinya. Menurut rencana Dubusi, dia dan Tang Wutong akan mengucapkan selamat tinggal kepada Matahari Surgawi Douluo dan yang lainnya setelah serangan putaran pertama. Mereka harus segera mempersiapkan retret dan menerima orang-orang yang menjalankan misi sebenarnya. Matahari Surgawi Douluo mengangguk ke arah Huo Yuhao dan berkata, sudah waktunya. Orang-orang dari Kekaisaran Matahari Bulan akan segera tiba. Ayo kita bergerak dulu. Kalian berdua harus segera mundur. Ikuti rencana awal. Baiklah para tetua, harap berhati-hati. Matahari Surgawi Douluo tersenyum dan melambai. Dia memimpin 9 orang lainnya yang berjudul Douluo pergi. Seluruh tubuh mereka memiliki lapisan cahaya halus di atasnya. Setelah mereka keluar dari wilayah Huo Yuhao dan tidak lagi disembunyikan oleh tiruannya, mereka masih perlu menyembunyikan diri. Ini? Alat penyembunyian jiwa.
Huo Yuhao sedikit heran ketika dia melihat mereka pergi. Alat penyembunyian jiwa. Saya percaya bahkan Kekaisaran Matahari Bulan hanya dalam tahap percobaan. Saya tidak menyangka judul Douluo ini sudah memilikinya. Namun, Huo Yuhao adalah seorang insinyur jiwa kelas 9. Segera, dia tahu apa hasil tangkapannya. Itu memang alat penyembunyian jiwa, tapi sepertinya hanya judul Douluo yang bisa mengoperasikannya dari undulasi kekuatan jiwa yang dilepaskan. Alat jiwa yang mereka gunakan mungkin baru setengah jadi. Mereka hanya dapat dipertahankan secara efektif melalui undulasi kekuatan jiwa yang sangat besar dari judul Douluo. Dibandingkan dengan tiruannya sendiri, alat jiwa ini menghabiskan lebih banyak kekuatan jiwa. Saya harap mereka berhasil dengan rencana mereka. Huo Yuhao tidak punya kebiasaan menyia-nyiakan sesuatu. Dia dengan cepat berhenti menembakkan Zuge Divine Crossbow Cannons dan menyimpannya di Starlight Sapphire miliknya. Ekspresi dingin juga muncul di wajahnya. Kekaisaran Matahari Bulan memang bereaksi sangat cepat. Orang-orang mereka ada di sini setelah beberapa serangan. Jaring perak besar tiba-tiba muncul di langit cerah. Itu bukanlah jaring sungguhan, tapi dibentuk menggunakan energi. Luasnya beberapa ribu meter persegi, dan dengan cepat menelan Huo Yuhao dan Tang Wutong. Itu adalah alat jiwa yang terhubung dengan tipe penangkap. Kekaisaran Matahari Bulan memang memiliki semua jenis alat jiwa yang kuat. Huo Yuhao hanya bisa memikirkan hal ini karena dia cukup tenang. Dia meraih tangan Tang Wutong dengan erat, dan cahaya perak yang menyilaukan langsung bersinar dari punggung mereka. Saat ini, ledakan yang memekakan telinga bergema di udara. Setelah itu, keduanya berubah menjadi dua berkas cahaya yang mengalir dan dengan cepat melesat ke kejauhan. Mereka terlalu cepat. Mereka begitu cepat sehingga Huo Yuhao tidak dapat mempertahankan tiruan dan wilayah kekuasaannya. Dia harus memusatkan perhatiannya sepenuhnya untuk melindungi tubuhnya. Namun, kecepatan ekstrim ini memungkinkan keduanya dengan cepat melarikan diri dari jaring yang menyelimuti. Setelah itu, serangkaian ledakan dahsyat terdengar dari bawah web. Itu adalah bom dengan daya ledak tinggi yang ditinggalkan Huo Yuhao. Suhu ekstrim yang dihasilkan dari bom tersebut cukup untuk menghapus jejak keberadaan mereka di sana. Lampu perak menyala di langit, dan secara alami ditangkap oleh alat jiwa pengintai udara di udara. Namun, Huo Yuhao tidak khawatir sama sekali. Pasalnya, mereka sudah begitu cepat sehingga tidak lagi takut dikejar tentara manapun. Mereka mengatasi hambatan suara saat melakukan perjalanan dengan kecepatan supersonik. Dalam sekejap, mereka menempuh jarak lebih dari 50 km. Tidak peduli seberapa lengkap Kekaisaran Matahari Bulan dalam hal alat jiwa pengawasan udara, mereka hanya dapat memasang alat jiwa ini di dalam dan sekitar kota Radian. Mereka tidak mungkin mencakup seluruh wilayah. Inilah sebabnya mengapa Huo Yuhao dan Tang Wutong benar-benar berada di luar jangkauan alat jiwa pengintai udara hanya dalam beberapa saat. Ketika mereka melambat, Huo Yuhao menggunakan tiruannya untuk menyembunyikan keduanya lagi. Huo Yuhao mengintip ke kejauhan saat dia mendarat di gunung. Namun, dia tidak melihat ke pinggiran timur, tapi pinggiran selatan tempat upacara pengorbanan besar sedang berlangsung. Saya ingin tahu bagaimana keadaan tubuh Douluo dan yang lainnya. Ledakan yang terjadi di pinggiran timur telah berhenti setelah beberapa waktu. Su Tianran bersujud lagi setelah dia selesai membaca pidatonya. Saat ini, aura aneh bisa dirasakan di udara. Langit juga menjadi sangat gelap. Sinar matahari yang semula cerah terhalang oleh awan suram. Altar pengorbanan Matahari Bulan juga langsung meredup. Seluruh langit menjadi gelap ketika jutaan warga menyaksikannya. Tiba-tiba masyarakat mulai merasa ketakutan. Su Tianran akhirnya menjadi muram. Upacara ini dipilih untuk diadakan pada hari baik ini, yang ditentukan setelah melalui banyak putaran verifikasi. Awan suram tersebut tentu bukan fenomena alam. Kalau tidak alami, itu pasti ulah manusia. Su Tianran, kamu terlalu ambisius. Langit tidak tahan terhadapmu. Saya akan menegakkan keadilan atas nama surga hari ini dan menangani Anda. Gelombang suara yang kuat terdengar di udara. Semua orang dapat dengan jelas mendengar kata-katanya. Su Tianran berdiri tegak dan dengan dingin memandang ke langit. Di langit, raksasa yang menyerupai dewa merobek awan suram dan berjalan keluar. Raksasa ini tingginya lebih dari 100 kaki, dan seluruhnya berwarna hijau giok. Bahkan ada kabut ungu yang mengelilinginya. Bukankah dia tubuh Douluo, Dubusi? Su Tianran dengan dingin berkata, seni iblis. Beraninya kamu mengganggu upacara hari ini? Hari ini, saya akan menggunakan darah Anda untuk memberi penghormatan kepada surga. Aku akan membunuhmu, makhluk iblis. Saat dia berteriak, lebih dari 10 sosok naik ke langit. Setelah itu, cahaya keemasan muncul dari sisi altar. Itu berubah menjadi penghalang besar yang menutupi seluruh altar. Ada banyak anggota keluarga kekaisaran dan pejabat senior dari Kekaisaran Matahari Bulan di altar.
Su Tianran waspada saat mereka menghadapi Dubusi, yang hampir menjadi ultimate Douluo. Dia tidak mampu kehilangan siapapun di sini. Namun, dia tidak terlalu menghargai Dubusi. Ledakan. Ledakan dahsyat terdengar dari 4 penjuru. Jeritan dan tangisan tragis segera terdengar. Kali ini, ekspresi Su Tianran berubah. Dia merasa ngeri saat dia meraung, Dubusi, beraninya kamu mengabaikan prinsip-prinsip master jiwa dan membiarkan orang-orangmu menyentuh orang biasa. Ada jutaan warga di sini. Jumlah kerusakan yang bisa ditimbulkan sangat mengerikan. Kerajaan saya telah jatuh, dan sekte saya berada di ambang kehancuran. Prinsip apa yang masih harus saya patuhi? Sekte tubuh juga tidak pernah memiliki prinsip sebelumnya. Jika kita dihukum oleh surga, aku akan menanggung semua hukumannya. Hahaha. Dubusi tertawa gila-gilaan. Dia mengangkat tangannya, dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Itu berubah menjadi suatu bentuk kekuatan yang menekan 10 sosok yang sedang bangkit. Saat ini, awan suram di langit mulai bergetar. Desahan panjang terdengar. Du tua, kenapa kamu harus melakukan ini? Dubusi memfokuskan pandangannya. Aku tahu kamu akan datang. Bagaimana dengan gadis itu? Ajak dia juga. Sesosok diam-diam muncul di udara. Dia mengenakan jubah hitam, dan rambut putihnya tergerai bebas. Dia melayang tinggi di langit, dan tidak berniat mundur. Segala bentuk kekuatan yang berusaha menghubunginya dengan mudah diatasi oleh kekuatan tak kasat mata. Tidak ada yang bisa mencapai jarak 3 kaki darinya. Naga suci ke-8, Dewa Naga Douluo Long Xiayao, yang merupakan ultimate Douluo sejati, akhirnya muncul. Long Xiayao menghela nafas dan berkata, Dubusi, pergi. Anda masih bisa pergi sekarang. Saya tidak akan muncul jika Anda tidak menyentuh warga biasa. Jika kamu membantai nyawa, kamu akan dipenuhi dengan balas dendam, dan kamu tidak akan pernah berinkarnasi. Dubusi tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, ini lucu. Ini terlalu lucu. Kamu munafik sekali. Beraninya kamu berbicara tentang pembantaian nyawa di depanku? Anda bersekongkol dengan mereka. Bagaimana bisa kamu tega menegurku? Meskipun MUN adalah musuh besar sekte saya sangat menghormatinya. Dia melindungi kota Shrek. Bagaimana denganmu? Bagi seorang wanita, Anda bersedia bekerja dengan penguasa jiwa jahat. Jika MUN masih hidup, dia pasti akan malu disebutkan sejajar denganmu. Pembunuhan sudah dimulai di sekitar altar. Mereka bukan sekadar master jiwa biasa. Mereka adalah Douluo Transcendent. Mereka menyembunyikan diri di antara kerumunan, dan sekarang mulai melakukan kekerasan. Kekerasan mereka mengubah seluruh tempat menjadi sungai darah. Meskipun orang-orang kuat dari Kekaisaran Matahari Bulan segera menyerbu, bagaimana mereka bisa menghentikan pembantaian yang mengerikan ini? Long Xiayao menghela nafas dan berkata, bagaimana kamu bisa memahami pikiranku? Hentikan pembunuhan itu. Saat dia berbicara, dia meninju ke arah Dubusi. Dubusi mendengus dingin. Dia tidak bergerak sama sekali, dan hanya mengulurkan telapak tangannya. Tiba-tiba, seluruh langit tampak bergerak dengan telapak tangannya. Angin mulai mengamuk. Tinju energi hitam membesar saat bergerak di udara. Itu bertabrakan dengan telapak tangan Dubusi. Tidak ada suara yang besar. Langit hanya bergetar. Guncangannya mungkin tampak sangat lembut, tapi itu menghentikan semua orang yang ada di tanah. Bahkan penghalang emas yang melindungi altar mulai bergetar. Dubusi meraung ke langit. Setelah ini, nyala api keunguan yang menyilaukan muncul dari tubuhnya. Dia langsung bertambah besar sekali lagi, hingga lebarnya lebih dari 300 kaki, dan tinggi 1000 meter. Aura mengerikannya mendorong 10 sosok itu kembali ke tanah. Beberapa yang lebih lemah bahkan dihancurkan menjadi bubuk. Semua orang mati ini adalah insinyur jiwa. Meskipun mereka mampu menggunakan alat jiwa untuk meningkatkan kemampuan bertarung mereka ke tingkat yang bisa menyaingi gelar Douluo, ketangguhan tubuh mereka tidak ada bandingannya dengan gelar Douluo. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang tewas segera setelah Dubusi melepaskan kekuatannya. Namun, mereka bukan satu-satunya yang terkena dampak Dubusi. Bahkan Dewa Naga Douluo, Long Xiayao, mendapati dirinya turun dengan cepat setelah Dubusi melepaskan kekuatannya. Dia tidak percaya ketika dia mencoba menenangkan tubuhnya. Dubusi, apakah kamu gila? Anda benar-benar menyalakan api kehidupan Anda sendiri? Ini akan meledakkan inti jiwamu. Tawa Dubusi yang menakutkan lenyap saat dia berkata dengan dingin, itulah yang ingin saya lakukan. Aku ingin meledakkan inti jiwaku dan membawa kalian semua orang-orang terkutuk dari Kekaisaran Matahari Bulan ke neraka bersamaku. Dengarkan aku, munafik. Saya tidak takut mati. Saya hanya ingin melihat bagaimana Kekaisaran Matahari Bulan dapat menyerang tanah air saya,
Kekaisaran jiwa surgawi, setelah semua orang yang hadir mati bersama saya. Hahaha. Long Xiaoyao kaget dengan kata-kata Dubusi. Dia tidak menyangka Dubusi akan mengambil keputusan brutal seperti itu. Tidak ada satu orang pun yang tidak takut mati. Faktanya, semakin kuat seseorang, semakin besar kemungkinan dia takut akan kematian. Bagaimanapun, hanya yang kuat dan berkuasa yang bisa menikmati dunia ini. Ketika seseorang telah mencapai peringkat ultimate Douluo atau mendekatinya, seseorang dapat hidup lebih dari 300 tahun jika tidak ada hal buruk yang terjadi. Karena Dubusi adalah pemimpin sekte dari sekte tubuh dan bertanggung jawab untuk melindunginya, Long Xiaoyao tidak menyangka dia akan memilih untuk menyalakan api kehidupannya saat ini. Harus dipahami bahwa intensitas api kehidupan sebanding dengan kekuatan sang master jiwa. Ketika intensitas api kehidupan meningkat, semakin sulit untuk memadamkannya. Skenario yang tidak dapat diubah seperti itu pasti akan mengakibatkan kematian sang master jiwa. Pada saat yang sama, ini akan meningkatkan kemampuan master jiwa ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat Dubusi menyalakan api kehidupannya, tingkat kultivasinya telah dipaksa ke tingkat ultimate Douluo. Dan saat api terus berkobar, dia akan menjadi lebih kuat. Karena dia telah menyalakan api kehidupannya, Dubusi tidak lagi merasa ragu atau khawatir. Begitu api kehidupan selesai menyala, api itu akan mulai mengganggu inti jiwanya. Inti jiwa itu milik peringkat 98 berjudul Douluo. Orang hanya bisa membayangkan betapa dahsyatnya ledakan itu. Ada jutaan nyawa di bawah mereka. Begitu inti jiwanya meledak, setiap kehidupan di bawah mereka akan hancur. Dari penjelasan di atas, jelas mengapa gelar Douluo merupakan pilar kekuatan strategis bagi setiap kerajaan. Mereka memiliki terlalu banyak kekuatan destruktif untuk dibiarkan menjadi gila dan membuat kekacauan sesuka hati. Ketika teknologi alat jiwa meningkat di Kekaisaran Matahari Bulan, beberapa dari mereka mulai mengabaikan kemampuan para master jiwa. Namun, Dubusi hendak memberi mereka pengingat tepat waktu akan kekuatan tak terkalahkan dari para master jiwa dengan membakar api kehidupannya. Pada saat ini, dia seperti peluru meriam jiwa stasioner kelas 10 yang sangat kuat dan tak terhentikan. Meskipun Huo Yuhao sangat jauh dari mereka, dia menyadari perubahan saat Dubusi mulai membakar api kehidupannya. Ketika dia melihat Dubusi tumbuh setinggi sekitar 1000 meter, Huo Yuhao menjadi sangat khawatir. Saya tidak percaya dia benar-benar berencana melakukan ini. Sekarang masuk akal mengapa dia menyerahkan rahasia tubuh kepadaku. Dia tidak ingin itu hilang dengan kematiannya. Huo Yuhao tersenyum pahit. Tang Wutong mengerutkan kening, tidakkah dia tahu bahwa tindakannya akan mengakhiri jutaan nyawa tak berdosa? Dia benar-benar. Huo Yuhao menghela nafas sebelum menjawab, runtuhnya kekaisaran pasti sangat memukulnya. Bahkan Su Tianran mungkin tidak menyangka upacara pengorbanan besarnya akan menjadi panggung pengorbanan diri Dubusi. Huo Yuhao benar-benar ingin menghentikan Dubusi mengorbankan nyawanya, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan Douluo Transcenden peringkat 98 yang telah menyalakan api kehidupannya. Bahkan naga suci ke-8, seorang Douluo tertinggi, tidak akan mampu melakukannya. Namun, ekspresi Huo Yuhao tiba-tiba berubah saat dia mengingat sesuatu. Tunggu sebentar. Ada yang salah. Saya harus segera menuju ke sana. Wutong, aku ingin kamu menungguku di sini. Setelah itu, Huo Yuhao melepaskan tangan Wutong saat dia bersiap untuk bergerak menuju Dubusi. Tang Wutong meraihnya dan bertanya dengan panik, apa yang kamu lakukan? Kamu mau mati? Ada begitu banyak individu kuat dari Kekaisaran Matahari Bulan di sana. Tidak mungkin kita bisa menghentikan Dubusi. Huo Yuhao menjawab dengan cemas, tidak, saya tidak akan mencoba menghentikannya. Saya memahami bahwa tindakannya terlalu ekstrim. Tapi Dubusi melewatkan sesuatu yang penting. Butuh beberapa saat sebelum Tang Wutong memahami maksud Huo Yuhao. Apakah kamu memikirkan apa yang aku pikirkan? Huo Yuhao mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ya. Yang saya maksud adalah Gereja Roh Kudus. Mereka berpengalaman dalam banyak ilmu hitam yang berhubungan dengan jiwa dan roh mati. Jika Dubusi meledakkan inti jiwanya sendiri, itu akan menyebabkan pembantaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hasil bencana ini hanya akan memperkuat Gereja Roh Kudus. Jika mereka memperoleh jutaan jiwa, saya tidak tahu seberapa kuat mereka nantinya. Itu sebabnya aku harus pergi ke sana untuk memurnikan atau membawa jiwa-jiwa menjauh jika terjadi ledakan. Tapi ini terlalu berbahaya. Tang Wutong secara alami memahami pertimbangan Huo Yuhao, tapi dia tidak melonggarkan cengkeramannya padanya. Huo Yuhao menoleh dan menatap tajam ke mata Tang Wutong. Tiba-tiba, dia memeluknya erat sebelum memberinya ciuman yang intens. Tang Wutong terkejut dengan ciumannya.
Setelah itu, segel emas yang kuat bersinar sebelum melemparkan Huo Yuhao menjauh darinya. Wutong, tunggu aku. Dibantu oleh momentum yang diberikan oleh segel, Huo Yuhao berubah menjadi komet saat ia terbang menuju wilayah selatan kota Radian. Sebagai seorang pria, ada hal-hal tertentu yang harus saya lakukan. Jika saya membiarkan gereja Roh Kudus menjadi lebih kuat lagi, masa depan yang sangat menakutkan menanti kita semua. Faktanya, ini akan lebih buruk daripada kekaisaran matahari bulan yang mengambil alih dunia. Dan itulah mengapa dia harus pergi. Melihat bagaimana Dubusi tidak bisa lagi dibujuk dari tindakannya, Long Xiaoyao menggelengkan kepalanya saat tubuhnya melebar melawan angin. Dia berubah menjadi naga yang panjangnya lebih dari 500 meter. Setelah itu, dia mengayunkan ekor naganya ke arah Dubusi dengan agresif. Long Xiaoyao sangat marah dengan niat Dubusi untuk membunuh secara sembarangan. Dia tahu dia harus menghentikannya, dan tidak bisa membiarkannya meledakkan inti jiwanya. Sementara itu, di altar pengorbanan matahari bulan, Su Tianran tampaknya sudah kembali tenang. Dia perlahan berjalan turun dari lantai 7 ke sisi Jozi. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan berkata dengan tenang, bersiaplah untuk mengaktifkan pancaran energi tinggi. Yang mulia. Seorang lelaki tua jangkung dengan rambut beruban berjalan menuju Su Tianran dengan ekspresi enggan di wajahnya. Su Tianran memandangnya dengan serius sebelum berkata, Din, saya adalah pemimpin negara kita. Jika saya tidak bisa melindungi rakyat saya sendiri, saya akan gagal sebagai pemimpin kami. Tanpa rakyatku atau dukungan mereka, tidak ada gunanya aku menjadi raja atau kaisar. Tidak ada gunanya menaklukkan dunia ini sama sekali. Orang tua itu menjawab dengan suara yang dalam, tetapi begitu kita mengaktifkan pancaran energi tinggi, semua yang telah kita persiapkan akan sia-sia. Kita mungkin tidak akan dapat memulihkan semua energi yang terkumpul selama beberapa dekade. Kami tidak punya pilihan selain menghentikan penelitian kami. Su Tianran menatapnya dengan dingin ketika dia menjawab, Din, menurutmu apakah aku tidak tahu apa yang lebih penting? Melihat keadaan saat ini, kami tidak punya pilihan selain mengesampingkan penelitian apapun yang sedang kami lakukan saat ini. Orang tua itu berargumentasi, tetapi masih ada gereja Roh Kudus. Mereka milik kerajaan kita, dan mungkin akan sangat membantu dalam mengurangi biaya dan kerusakan jika mereka bersedia memberikan 100% dan membantu kita. Su Tianran tertawa terbahak-bahak, tapi matanya masih sedingin es. Kamu ingin mereka membantu kami? Jika mereka mau, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Bagaimanapun juga, naga suci kegelapan adalah pengecualian. Dia tidak pernah sepenuhnya dikendalikan oleh gereja Roh Kudus. Dan di manakah gereja Roh Kudus sekarang? Mereka menunggu. Menunggu kesempatan. Mereka tidak sabar menunggu Dubusi meledakkan inti jiwanya dan membunuh semua orang. Ketika itu terjadi, bayangkan betapa kuatnya mereka dengan jutaan jiwa yang baru mereka peroleh. Apakah menurut Anda saya akan tetap menjadi pemimpin negara ini ketika hal itu terjadi? Din, yakinlah bahwa penelitianmu akan dikesampingkan setelah mereka mengambil alih kekaisaran matahari bulan. Mereka pasti tidak akan membiarkan senjata ampuh ada dan mengancam mereka. Sekarang lanjutkan dan atur semuanya. Orang tua itu terdiam. Saat dia mendongak dan menatap pertarungan antara raksasa dan naga besar, dia merasakan kebencian yang mendalam di dalam dirinya. Meski begitu, dia mengalah sambil menghela nafas panjang sebelum pergi. Yang mulia. Juzi mendengkur sambil meraih tangannya. Su Tianran tampak merasa nyaman saat dia memegang tangannya erat-erat. Sepertinya semuanya terkendali. Dia tidak membuat persiapan apapun untuk evakuasi darurat apapun. Namun, tangan Juzi terasa sakit saat dia mengencangkan cengkeramannya. Saat pertempuran di udara semakin intens, Dubusi entah bagaimana mampu menekan naga suci kegelapan di bawah peningkatan api kehidupannya yang membara. Namun, pertempuran di sekitar mereka telah terhenti. 4 Douluo Transenden yang telah menciptakan kekacauan telah lama menghilang. Mustahil untuk menangkap Douluo Transenden yang bertekad untuk melarikan diri kecuali seseorang telah menyiapkan rencana rumit sebelumnya. Api ungu di tubuh Dubusi menjadi sangat kuat. Long Xiaoyao mengangkat kepalanya ke atas dan melepaskan auman naga. Suara aumannya merobek langit, seolah-olah dia sedang menyerukan sesuatu. Namun, tidak peduli bagaimana dia meraung, sepertinya tidak ada gema yang kembali. Saat pertempuran berlangsung, api di tubuh Dubusi menyala semakin kuat. Langit tampak berputar-putar di bawah garis-garis hitam dan ungu yang saling bergantian. Pembantaian yang sebelumnya terjadi di permukaan tanah dan pertempuran yang terjadi di langit telah menimbulkan histeria massal di kalangan masyarakat. Untungnya, pasukan dalam jumlah besar telah dikerahkan khusus untuk upacara pengorbanan besar. Di bawah kendali tentara dan peralatan jiwa mereka, keempat Douluo Transenden telah diusir, dan situasinya untuk sementara berubah menjadi lebih baik.
Namun, dalam waktu singkat itu, puluhan ribu warga sipil telah terbunuh. Di kejauhan, "Ibu, apakah kita benar-benar tidak akan pergi ke sana dan membantu paman?" Zhongliu, yang mengenakan jubah hitam panjang, bertanya pada Ye Shishui yang pucat dalam hati. Tentu saja tidak. Puluhan ribu jiwa yang berhasil kami tuai sebelumnya hampir tidak cukup untuk mengisi kembali apa yang telah terkuras dari pagoda Dewa Kematian sebelumnya. Mengapa kita harus menghentikan Dubusi? Long Xiaoyao adalah orang yang cerdas. Dia tahu kapan harus menyerah dan pergi. Ye Shishui memberikan jawaban sejelas mungkin. Tidak mungkin melihat emosi apapun di matanya. Saya mengerti. Zhongliu tidak berani menambahkan apapun lagi. Meskipun dia adalah pemimpin tertinggi Gereja Roh Kudus yang sebenarnya, semua orang tahu siapa yang mengambil keputusan. Saat dia menyaksikan pertempuran yang terjadi di udara, Ye Shishui tetap sangat tenang. Warna merah darah samar sesekali berkedip di matanya. Sekelompok besar penggarap kuat dari Gereja Roh Kudus berdiri di belakang mereka. Mereka semua berkumpul di sini dan diam-diam menunggu instruksi tidak lama setelah Dubusi muncul. Ye Shishui pasti tahu apa yang dikhawatirkan putranya. Putranya takut Long Xiaoyao akan marah dengan apa yang baru saja terjadi. Dia juga tahu bahwa Long Xiaoyao memanggilnya. Jika dia bergabung dalam pertempuran dan membantu Long Xiaoyao menaklukkan Dubusi, dia mungkin tidak bisa meledakkan inti jiwanya. Namun, kenapa aku harus menghentikannya? Kematian jutaan warga sipil hanya akan bermanfaat bagi Gereja Roh Kudus. Sebagai orang yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, dia pasti tidak akan menghentikan Dubusi. Long Xiaoyao, Long Xiaoyao. Saat intensitas pertempuran semakin meningkat, api di tubuh Dubusi sepertinya menjadi nyata. Long Xiaoyao tidak bisa lagi berbuat apa-apa terhadap serangan gilanya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba menghentikan Dubusi agar tidak turun. Long Xiaoyao, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghentikanku? Berhenti berteriak untuknya. Karena saya berani datang hari ini, saya sudah memikirkan segalanya. Dia tidak akan datang untuk membantumu. Dubusi tertawa terbahak-bahak. Long Xiaoyao terkejut dengan kata-katanya. Dia mendapat kesadaran aneh bahwa Dubusi mungkin tidak segila kelihatannya. Dubusi, kenapa kamu harus melakukan ini? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuh Su Tianran seperti ini? Dia memiliki begitu banyak insinyur jiwa kelas 9 yang membelanya. Bahkan jika penghancuran diri Anda sangat kuat, itu tidak akan cukup untuk membunuhnya. Perisai di atas altar pengorbanan matahari bulan saja sudah cukup untuk mengurangi setengah dampak penghancuran diri Anda. Membantai jutaan nyawa hanya akan membawa kebaikan bagi Gereja Roh Kudus. Anda hanya membantu mereka menjadi lebih kuat. Belum terlambat untuk berhenti. Saya masih dapat membantu Anda memadamkan api kehidupan Anda yang membara dan membantu Anda pergi. Bagaimana kedengarannya? Long Xiaoyao sangat jelas dengan kata-katanya, tapi Dubusi terus tertawa. Faktanya, dia terlihat sangat senang akan sesuatu. Tiba-tiba suara Dubusi menjadi sangat lembut. Kata-katanya hanya bisa bergema di telinga Long Xiaoyao. Sobat lamaku, tentu saja, aku tahu apa yang kamu bicarakan. Kami berdua telah hidup selama lebih dari 200 tahun. Mengapa saya tidak dapat mempertimbangkan hal-hal yang Anda katakan? Pemikiran kami sangat berbeda. Saya dapat melihat bahwa Anda masih orang yang memiliki hati. Jika tidak, Anda tidak akan pernah muncul di sini. Sebenarnya tindakanku hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan operasi. Apakah kamu benar-benar berpikir aku ingin mati? Tentu saja tidak. Tapi saya telah menderita luka tertentu yang tidak dapat saya pulihkan ketika saya menangkis penjajah dari Kekaisaran Matahari Bulan sebelumnya. Saya sudah terlalu tua. Sama seperti MUN yang baru saja menjalani hidupnya setelah mengalami cedera serius, saya bisa merasakan kemampuan saya menurun setiap hari. Mari kita tidak berbicara tentang menjadi ultimate Douluo. Saya bahkan tidak yakin untuk tetap menjadi Douluo transenden dalam beberapa tahun ke depan. Aku punya waktu paling lama 10 tahun lagi untuk hidup. 10 tahun adalah waktu yang cukup lama bagi manusia normal. Tapi bagi orang seperti kami, itu bukan apa-apa. Itu sebabnya saya lebih suka tidak memiliki 10 tahun ini. Kematian paling heroik bagi seorang master jiwa adalah mati di depan publik. Faktanya, saya sudah menang. Apakah kamu tahu itu? Meskipun Long Xiao menatap Dubusi dan mendengarkan kata-katanya, keduanya masih terlibat dalam pertempuran. Namun, tidak ada kebencian atau kemarahan di matanya. Yang tersisa hanyalah kesedihan dan kesedihan. Apakah orang lain di zamanku benar-benar akan mati? Seolah-olah Dubusi akhirnya menemukan seseorang untuk diajak bicara sambil melanjutkan. Penampilan saya hari ini adalah bagian dari rencana yang dibuat dengan cermat. Tidak ada kemungkinan aku mati sia-sia. Di mata saya,
Karena saya akan mati, peraturan tidak lagi berarti apa-apa. Apakah menurut Anda jutaan nyawa di bawah kita dapat dengan mudah direnggut? Anda telah menghabiskan cukup banyak waktu di Kekaisaran Matahari Bulan. Apakah Anda benar-benar tidak tahu kartu truf apa yang mereka sembunyikan di balik lengan baju mereka? Mereka pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi rakyatnya. Jika tidak, jutaan kematian akan mengguncang fondasi pemerintahan Sutian Ran. Tapi kartu truf apapun yang mereka gunakan pasti akan menghabiskan banyak keuntungan. Di masa depan, ketika mereka harus menghadapi negara lain, mereka pasti akan jauh lebih lemah. Ini adalah tujuan pertama saya. Selama Sutian Ran tidak mengalami keterbelakangan mental, dia pasti akan membantu saya mencapainya. Tujuan kedua saya tentu saja adalah Anda. Saya tahu Ye Shishui pasti tidak akan datang setelah memulai keributan ini. Namun, saya yakin Anda akan melakukannya. Saya sengaja berteriak seperti itu sebelumnya untuk menarik perhatian orang lain. Apa menurutmu aku masih belum cukup mengenalmu? Anda pasti punya alasan untuk tetap berada di dekatnya. Saya tidak ingin mengetahui alasan pastinya. Yang saya tahu adalah sekarang Anda berada di pihak lawan, Anda tidak akan merasa terlalu baik setelah saya mati. Menurutku kamu tidak bisa menyangkalnya, kan? Tujuan ketiga saya berkaitan dengan Ye Shishui. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat bersama murid-murid dan cucu-cucunya, menunggu untuk menerkam dan memetik hasil kerja keras kita. Banyaknya jiwa dari orang mati akan terlalu menarik untuk ditolak. Saya telah mempertimbangkan bagaimana mereka tidak akan mampu menahan godaan ini sebelum memutuskan untuk melakukan apa yang saya lakukan sekarang. Saya sekarang telah berhasil menarik Ye Shishui dan bawahannya ke sini. Keserakahan para penguasa jiwa jahat akan menjadi kejatuhan mereka. Setelah aku menyelesaikan 3 tujuanku, aku bisa membiarkan tubuh lamaku mati. Saya bukan satu-satunya yang ada di sini saat ini. Setelah tujuan saya tercapai, tujuan lainnya secara alami akan dicapai oleh orang lain. Saya sudah menarik cukup banyak daya tembak, bukan? Hahaha. Setelah mendengar kata-kata Du Buxi, Long Xiaoyao menjadi sangat diam. Du Buxi benar-benar telah menyusun rencana yang disusun dengan sangat baik kali ini. Dia telah berhasil memprediksi bagaimana kita semua akan bertindak. Sutian Ran. Kamu Shishui. Dan saya. Kita semua. Itu karena dia sudah tahu bagaimana mereka semua akan bertindak berdasarkan bagaimana peristiwa akan terjadi sehingga dia rela menyerahkan nyawanya untuk mengumpulkan semua orang di sini. Tapi lalu apa tujuan sebenarnya? Long Xiaoyao, aku selalu bersikap santai dan riang sepanjang hidupku. Gagal mengalahkan MUN adalah salah satu penyesalan terbesar dalam hidupku. Namun, saya berhasil hidup lebih lama darinya. Di masa depan, jika Anda ingin menggambarkan saya sebagai orang yang tercela, saya akan dengan senang hati menerimanya sebagai pujian dari Anda. Waktu hampir habis. Saya ingin Anda membantu saya melihat seberapa besar ledakan yang dapat saya ciptakan dengan kemampuan saya. Oh ya, sebenarnya saya punya tujuan keempat. Saya ingin membunuh Sutian Ran. Tidak peduli apakah saya berhasil atau tidak, saya ingin mencoba. Jika tidak, bagaimana saya bisa beristirahat dengan tenang, bukan? Setelah menyelesaikan kalimatnya, Du Buxi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba membeku di udara. Seolah-olah seluruh langit telah membeku, dan semua gelombang energi berhenti pada saat itu juga. Bahkan Long Xiaoyao tidak terkecuali. Saat mata Long Xiaoyao melebar karena terkejut, lapisan hitam pekat mulai menghilang di saat berikutnya. Cincin misterius cahaya putih keperakan mulai muncul di sekelilingnya. Cincin cahaya putih itu bergesekan dan bertabrakan dengan ruang statis di sekitarnya dengan kuat. Du Buxi mengungkapkan senyuman licik saat dia melihat Long Xiaoyao untuk terakhir kalinya. Setelah itu, tubuhnya yang tingginya 1000 meter menyusut dengan cepat menuju bagian tengah perutnya. Pada saat itu juga, seolah-olah sebuah lubang hitam telah terbentuk di tengah langit. Ki alami langit dan bumi dalam jumlah besar tertarik ke pusat lubang hitam. Karena tiba-tiba tubuh Du Buxi menyusut, semua orang yang hadir, termasuk jutaan warga sipil Kekaisaran Matahari Bulan, merasa seolah-olah mereka sedang tersedot oleh sesuatu di udara. Puluhan ribu orang yang berada lebih dekat dengan altar pengorbanan matahari dan bulan bahkan terangkat ke udara karena gaya tarik-menarik. Kaki mereka meninggalkan tanah saat melayang beberapa meter ke udara. Tepat ketika beberapa dari orang-orang ini mulai tenang kembali, kekacauan kembali terjadi ketika jeritan dan teriakan terdengar di mana-mana saat mereka mencoba berjuang melawan kekuatan tarik-menarik. Du Buxi telah menghilang, dan yang menggantikannya adalah sepotong kristal besar, seluruhnya berwarna hijau giok, dan memancarkan cahaya hijau giok ke sekelilingnya yang gelap gulita. Sepertinya ia mampu menelan semua kegelapan di sekitarnya. Bahkan cahaya perak dari tubuh Long Xiaoyao dikonsumsi olehnya.
Long Xiao mengungkapkan senyuman pahit. Anda benar-benar luar biasa. Dia bisa merasakan inti jiwa ini telah ditingkatkan ke tingkat yang dimiliki oleh Ultimate Douluo. Satu-satunya perbedaan adalah bagaimana Ultimate Douluo memiliki dua inti jiwa, dan Dubushi hanya memiliki satu. Dubushi telah membakar seluruh kekuatan dan energinya, termasuk jiwanya. Saat ini juga, semuanya menjadi sunyi. Tapi itu hanyalah ketenangan sebelum badai yang akan datang. Apakah itu akan datang sekarang? Semua orang berhenti bernapas saat mereka melihat ke atas ke langit. Mereka dapat merasakan bahwa bencana akan menimpa mereka. Namun, pada saat ini, udara di arah kota radian tiba-tiba menjadi terang. 4 berkas cahaya putih lembut melonjak ke langit tanpa peringatan apapun. Keempat pilar cahaya ini awalnya tidak terlalu terlihat. Tebalnya hanya sebesar ember air, tapi segera mulai mengembang dengan kecepatan yang luar biasa. Segera, keempat sinar ini memiliki diameter lebih dari 100 meter saat menembus jauh ke langit, cahayanya yang kuat tidak terhalang oleh awan kelabu. Energi yang terikat di dalam inti jiwa hijau giok tampaknya terguncang oleh cahaya putih, dan mulai mengeluarkan suara dengungan rendah. Ruang di sekitar inti jiwa mulai menunjukkan tanda-tanda retak. Meskipun Su Tianran masih terpengaruh oleh inti jiwa Dubushi, dia masih bisa bergerak di bawah perlindungan perisai emas di atas altar pengorbanan matahari dan bulan. Saat dia naik kembali ke lantai 7 altar pengorbanan, dia menunjuk ke langit dengan tangan kanannya saat pedang emas panjang muncul di tangannya. Setelah itu, suaranya yang cerah bergema di kejauhan di dalam kekaisaran matahari bulan. Saya telah disayangi oleh surga, dan sejak itu saya mewarisi tahta ini. Semoga langit di atas kita melindungi warga kekaisaran matahari bulan dari siapapun yang berani menentang kemarahan mereka. Hari ini, saya akan meminjam kekuatan surga dan menekan siapapun yang mengancam cara hidup kita. Dia akan binasa, tidak pernah dilahirkan kembali. Semoga cahaya kekaisaran matahari bulan menyinari negeri kita selamanya dan selamanya. Detik berikutnya, tubuh Su Tianran mulai memancarkan cahaya keemasan. Ekspresi dingin dan serius terbentuk di wajahnya saat sambaran petir ungu muncul dari tubuhnya. Tiba-tiba, tubuhnya mulai memancarkan kilatan ungu keemasan yang kontras dengan langit gelap saat ia menjadi pusat perhatian. Dengan pedangnya mengarah ke langit, dia membuat gerakan melambai seolah dia sedang memerintahkan sesuatu. Setelah itu, 4 berkas cahaya raksasa di kejauhan tiba-tiba meninggalkan jalur aslinya saat mereka mulai membungkuk dan menembak melintasi altar pengorbanan matahari dan bulan. Meskipun inti jiwa Dubushi telah mengunci ruang di sekitarnya, itu tidak berguna melawan 4 berkas cahaya raksasa yang menyebar dan menjadi penghalang horizontal raksasa. Pada saat ini, pengisian inti jiwa tampaknya telah berakhir dan mulai terjun menuju altar pengorbanan matahari bulan. Cahaya putih yang menusuk bersinar saat penghalang terbentuk tepat pada waktunya untuk menyelimuti jutaan nyawa di bawahnya, termasuk separuh kota radian, yang jaraknya tidak terlalu jauh. Cing! Suara dering yang terang ini akan menjadi suara yang tidak akan pernah dilupakan oleh jutaan nyawa. Pada saat ini, waktu dan ruang di dunia terhenti. Kali ini, bahkan Su Tianran, yang berdiri di dalam penghalang, berhenti bergerak. Bom! Cahaya hijau giok mulai meluas saat petak besar kegelapan muncul di belakangnya. Kali ini, mereka tidak datang dalam bentuk awan gelap. Seolah-olah malam telah tiba di dunia. Tampaknya ada banyak sekali bintang dan rasi bintang di langit ini. Tapi yang pasti ada lebih banyak kegelapan di langit ini yang tampaknya memakan segala sesuatu yang menghalanginya. Penghalang putih besar mulai bergetar saat cahaya kuatnya mulai bergetar di bawah tekanan cahaya hijau giok. Tekanan luar biasa dari cahaya hijau giok, yang tampak seperti kekuatan surgawi, mulai meningkat hingga maksimal. Su Tianran mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan dan ketidakpercayaan. Ketika dia berdiri teguh untuk menahan tekanan besar yang datang dari atasnya, dia mulai merasa sulit bernapas. 9 cincin jiwa Su Tianran mulai muncul saat naga ungu raksasa, jiwa bela dirinya, terbentuk di belakang punggungnya. Itulah kekuatan sejatinya, 9 dering. Kaisar Kekaisaran Matahari Bulan mungkin berusia sekitar 30 tahun, tetapi dia sudah bergelar Douluo. Terlebih lagi, dia memiliki jiwa bela diri yang kuat, naga penghancur surga cemerlang ungu. Saat dia memfokuskan dan mengarahkan energinya ke langit, kemampuannya yang kuat kini terungkap sepenuhnya. Namun, dia menghadapi kekuatan surgawi. Kekuatan surgawi dipanggil oleh Dubushi. Namun demikian, cahaya hijau giok masih tertahan di luar oleh penghalang putih yang ditingkatkan. Namun, Su Tianran, yang dengan bangga berdiri di atas altar pengorbanan matahari bulan, mulai muntah darah saat dia jatuh ke tanah. Bom! Suara memekakan telinga bergema beberapa saat sebelum berhenti. Di bawah altar pengorbanan matahari bulan, warga sipil yang tertahan di udara terjatuh saat kekacauan terjadi di dalam kota.
Ledakan mengerikan itu meninggalkan langit yang dipenuhi cahaya putih menyala. Gelombang besar kekuatan jiwa berdesir di langit, menempuh jarak lebih dari 100 mil jauhnya dan membelah puncak pegunungan yang paling dekat dengan kota. Yang mulia, Juzi adalah orang pertama yang mencapai altar pengorbanan matahari bulan. Baru saja, tepat sebelum ledakan besar menghantam penghalang, dia merasa seolah tenggorokannya terjerat dalam genggaman seseorang. Karena dia paling dekat dengan lantai 7, dia bisa merasakan dampak langsungnya. Cedera berat Su Tianran bukanlah akibat ledakan inti jiwa gila Dubusi, tetapi efek dari pikirannya yang telah terwujud dalam bentuk kekuatan surgawi. Ya, ledakan inti jiwa itu tidak pandang bulu, namun serangannya terhadap segala sesuatu di sekitarnya dihalangi oleh kekuatan mistik yang berasal dari kota radian. Namun, setelah ledakan dimulai, keinginan paling murni Dubusi untuk membunuh Su Tianran menembus 2 garis pertahanan dan mendarat di Su Tianran. Penghancuran diri dari Ultimate Douluo sungguh menakutkan. Jika Su Tianran tidak mencapai pangkat gelar Douluo, jiwanya akan hancur berkeping-keping. Dubusi telah mencapai keempat tujuannya, seperti yang dia janjikan sebelum kematiannya. Meskipun dia berpura-pura menjadi umpan di sini, target sebenarnya adalah menghancurkan Su Tianran. Juzi memeluk Su Tianran saat dia dengan panik mencoba menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalam tubuhnya. Namun, dia terkejut karena dia tidak dapat melakukannya. Ada konflik serius antara kekuatan spiritual gila Dubusi dan kekuatan spiritual Su Tianran di dalam tubuhnya. Mereka seperti api dan air, tidak dapat mengakomodasi satu sama lain. Karena pertempuran yang berkecamuk di dalam tubuh Su Tianran, mulut dan hidungnya mulai berdarah dan wajahnya menjadi semakin pucat. Saat ini, Juzi menunjukkan kemampuannya sebagai permaisuri Dewa Perang untuk tetap tenang dalam situasi tegang. Dia segera mengambil Su Tianran dari tanah dan mengambil alat jiwa penguat suaranya. Dia mengumumkan, "Saudara-saudaraku yang terkasih, Kaisar kita telah menggunakan dirinya sendiri sebagai saluran untuk memanfaatkan kekuatan surga untuk menghancurkan musuh kita. Meskipun musuh telah tewas, Kaisar kita juga menderita beberapa luka. Saya, sebagai permaisuri Dewa Perang yang ditunjuk oleh Kaisar sendiri, berjanji bahwa selama Kaisar dan saya ada, kami pasti dapat menjaga kemakmuran kekaisaran matahari bulan kami. Kaisar kita hanya menderita beberapa luka ringan. Anda semua dapat yakin bahwa dia akan baik-baik saja. Sekarang, ikuti perintah tentara dan kembali ke kota Radian. Siapapun yang berani membuat masalah akan menghadapi hukuman mati." Kekacauan di luar mereda setelah orang-orang mendengar perkataan Juzi. "Dewa Perang! Dewa Perang! Dewa Perang!" Tentara tiba-tiba mulai bersorak serempak. Sorakan mereka yang bersatu menutupi kebisingan yang kacau di kota. Sebagai permaisuri dan dewi perang kekaisaran matahari bulan, posisi Juzi di ketentaraan telah lama diangkat menjadi idola militer. Di bawah rancangan Su Tianran, reputasinya telah lama melampaui reputasi para jenderal terpentingnya. Setelah mendengar kata-katanya, para prajurit di ketentaraan mengeluarkan sorak-sorai perayaan yang datang dari lubuk hati mereka. Bagaimanapun, bencana yang akan terjadi baru saja dihentikan oleh kaisar mereka. Pada saat ini, warga sipil mulai tenang ketika mereka mulai ikut bersorak. Bagaimanapun juga, meskipun upacara pengorbanan besar telah diganggu, jutaan warga sipil telah menyaksikan sesuatu yang menakjubkan. Setidaknya di mata mereka, keadilan telah menang atas kejahatan, dan kejahatan telah ditaklukkan. Saat awan gelap di langit perlahan menyebar, daratan sekali lagi disinari sinar matahari yang hangat. Segalanya, termasuk Long Xiaoyao, yang sebelumnya ada di langit telah menghilang. Huo Yuhao telah mengamati perkembangan peristiwa dari jauh. Ia diliputi kesedihan setelah menyaksikan meninggalnya Dubusi. Meskipun dia tidak memahami tujuannya, dan hanya berinteraksi dengannya beberapa kali, Huo Yuhao telah melihat bagaimana dia meledakkan inti jiwanya untuk negaranya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa sedih untuknya? Terlebih lagi, rahasia tubuh masih bersamanya. Huo Yuhao menurunkan tubuhnya dan membungkuk dengan sungguh-sungguh ke langit yang mulai cerah. "Dubusi, apapun yang terjadi, Anda tidak dapat disangkal adalah pahlawan bagi negara Anda dan rakyatnya. Saya pasti akan membawa kisah heroik Anda kembali ke kerajaan jiwa surgawi. Saya juga akan menyampaikan rahasia tubuh Anda. Anda dapat yakin bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk membawa sisanya." Tanpa bencana dan kematian yang tak terhitung jumlahnya yang diharapkan oleh Huo Yuhao, dia secara alami tidak perlu memurnikan jiwa apapun. Dia tidak tahu kapan Tang Wutong muncul di sisinya. Saat dia memandangnya, Huo Yuhao merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan sebelumnya. "Wutong, aku minta maaf. Aku gegabah lagi." Tang Wutong melangkah maju dan memegang tangannya. "Saya mengerti. Tidak ada yang salah dengan apa yang Anda lakukan. Tapi lain kali, jangan tinggalkan aku.
Aku ingin bersamamu terlepas dari apakah kita hidup atau mati. Selama kita bersama, kita akan memiliki peluang lebih baik untuk bertahan hidup. Huo Yuhao memegang tangannya erat-erat dan menjawab, ayo menuju ke titik pertemuan. Kalau tidak salah menebak, pengorbanan Dubusi dimaksudkan untuk menjatuhkan musuh di dekat altar pengorbanan. Ini mungkin berarti bahwa pihak matahari surgawi Douluo hampir selesai. Mari kita bertemu dengan mereka dan kembali ke kekaisaran jiwa surgawi. Keduanya melompat ke udara dan menghilang ke langit saat mereka terbang menuju titik pertemuan yang telah direncanakan sebelumnya. Tak bisa dipungkiri, kematian Dubusi merupakan sebuah langkah brilian. Para pemimpin kota Radian sibuk menjaga ketertiban setelah ledakan dan tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Karena kaisar terluka parah, kekaisaran matahari bulan tidak memiliki pemimpin yang dapat mengatur negaranya. Ini adalah waktu terbaik untuk meninggalkan tempat kejadian dalam kondisi kacau seperti itu. Baru saja, dia berhasil melihat sekilas permaisuri Dewa Perang Kekaisaran Matahari Bulan, Juzi. Dia menjadi jauh lebih anggun dan cantik. Juzi, kamu mungkin akan kembali ke medan perang dalam waktu dekat. Tahukah kamu betapa aku berharap kita tidak bertemu di medan perang? Titik pertemuannya berada di kawasan pinggiran kota distrik timur. Tempat ini paling dekat dengan Kekaisaran Bintang Luo. Huo Yuhao awalnya berpikir bahwa rencana untuk menyesatkan mereka agak terlalu sederhana. Tapi setelah dia melihat bagaimana Dubusi meledakkan inti jiwanya, dia menyadari betapa hati-hatinya rencana itu dibuat. Pada saat Huo Yuhao dan Tang Wutong mencapai titik pertemuan, sudah ada 4 judul Douluo menunggu di sana. Semuanya adalah transenden Douluo, dan tampaknya tidak terlalu senang dengan apa yang baru saja terjadi. 2 dari mereka kebetulan berasal dari sekte tubuh, dan mereka jelas telah menyaksikan penghancuran diri Dubusi. Belasungkawa. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan Huo Yuhao saat dia menyeret Tang Wutong mundur ke sudut. Suasananya terlalu menyesakkan. Setelah menyaksikan salah satu penggarap paling kuat dan dihormati di dunia master jiwa jatuh, mereka semua masih berusaha bergulat dengan apa yang baru saja terjadi. Itu merupakan pukulan besar bagi semua orang.